5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu, hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Adik-adik, kita harus mau berbagi dengan tetangga kita ya. Kalau kita memiliki sesuatu yang berlebih, kita bisa berbagi dengan tetangga kita yang terdekat lebih dahulu. Amati kembali teks tadi panen rambutan. Apakah tadi ada kalimat yang menunjukkan saran? Ya, ada kalimat yang menunjukkan saran, yaitu ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak, itu juga saran. Ayah meminta Lani membantu Beni, itu juga kalimat saran adik-adik. Nah adik-adik, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu untuk Beni? Nah mungkin saran kita seperti ini adik-adik. Sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Lalu Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu untuk Beni adik-adik? Ya sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Atau bisa juga sebaiknya Beni membeli plastik misalnya seperti itu. Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu untuk Beni? Nah, sebaiknya Beni menyampaikan terus terang kepada tetangga bahwa belum semua tetangga bisa menerima bagian rambutan. Atau Beni juga bisa memanennya lagi nanti kemudian hari dan bisa dibagikan lagi. Itu kalimat saran untuk Beni. Apakah kamu memiliki pohon buah adik-adik? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan. Berbagilah dengan tetanggamu. Tidak harus dengan buah-buahan ya adik-adik ya. Mungkin dengan makanan yang lain. Mungkin makanan kalian berlebihan, kalian bisa berbagi dengan tetangga kalian. Adik-adik, Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia itu ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi dan berapa buah yang akan diterima di setiap tetangga, maka kita bisa mencarinya dengan cara banyaknya tetangga dikali banyaknya buah rambutan. Harus totalnya 500 buah. Karena setiap tetangga itu memiliki atau mendapatkan buah rambutan yang sama banyak. Nah, di sini Kak Citra punya contoh. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Nah, di sini banyaknya
tetangga itu yang dibagi ada 5. Lalu nanti setiap tetangga itu mendapatkan berapa buahnya? Ini masih titik-titik. Yang total buahnya itu harus 500. Lah untuk mencarinya kita bisa membagi angka 500 ini ya dibagi 5 untuk mencari banyaknya rambutan yang diterima masing-masing tetangga. Berarti kita bisa mencarinya seperti ini adik-adik. 500 dibagi 5. Nah kita ambil dulu 5 dibagi 5. Berapa 5 dibagi 5? Ya 1. Lalu 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikurangi 5 0 adik-adik. Loh Kak Citra di sini masih ada 02. Kita cukup pindahkan saja ke sini. 02-nya yang ada di sini. Nah, berarti 500 dibagi 5 itu 100. Disinilah 100 letaknya. Berarti setiap tetangga akan mendapatkan 100 buah rambutan. Seperti itu adik-adik. Lalu kita cari kemungkinan yang lain. Jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga tadi akan mendapatkan 100 buah rambutan. Coba adik-adik tuliskan kemungkinan lainnya. Misalnya nih di sini, tetangga Beni ada 10 misalnya. Maka setiap tetangga akan mendapatkan berapa buah rambutan? Caranya ya 500 dibagi 10. Karena sama-sama punya 0, kita sederhanakan dulu. 0-nya kita coret saja adik-adik. Nah ketemu 50 dibagi 1. Berapa 50 dibagi 1? Kita bisa coret-coret atau bisa kalau kalian sudah hafal perkalian bisa langsung jawab perkaliannya ya. Jadi 50 dibagi 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah 5 dikurangi 5 0. Nah, karena di sini ada 01 adik-adik, berarti kita tuliskan di sini. Berarti jawabnya adalah 50. Kalau punya tetangga sebanyak 10, maka masing-masing tetangga akan mendapatkan 50 buah rambutan. Seperti itu. Nah, kita cari kemungkinan yang lain ya. Sama kemungkinan lainnya. Misalnya tetangganya Beni yang mau dibagi ada 20 tetangga ya. Berapa setiap tetangga itu akan mendapatkan berapa buah rambutan. Nah adik-adik sama-sama punya angka 0 kita coret ya. Sini coret 1 nolnya dan di sini dicoret 1. Ketemu 50 dibagi 2. Nah 5 dibagi 2 kita cari tahu dulu adik-adik. Ya Kak Citra coret-coret di sini dengan cara pengurangan berulang. 5 dibagi 2 itu sama dengan 5 dikurangi 2 sampai hasilnya 0 atau nanti sisa juga bisa. Misalnya di sini 5 dikurangi 2 3. 3 dikurangi 2 1. Nah, nggak mungkin 1 dikurangi 2 adik-adik. Berarti nanti di sini ada sisanya 1. Berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Maka 5 dibagi 2 itu artinya sama dengan 2 tapi sisa 1. Nah, kita tuliskan di sininya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah kita kurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kita turunkan angka nolnya jadi 10. 10 dibagi 2. Nah kita kurangi kita cari dengan cara pengurangan berulang. 10 dikurangi 2 berarti ya 8. Terus 8 kita kurangi 2 lagi 6 kita kurangi 2 lagi 4 kita kurangi 2 lagi 2 kita kurangi 2 lagi 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kita tulis di sini 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi kalau ada tetangganya sebanyak 20 tetangga, masing-masing tetangga akan mendapatkan 25 buah rambutan. Nah adik-adik bisa mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Lani membantu Beni membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Ini adalah kantong kertas yang dimiliki oleh Lani. Memiliki motif-motif yang sangat indah dan warna-warna yang sangat menarik adik-adik.
Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas ya ini yang dibawa oleh Lani. Gunakan kertas gambar, pensil dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak. Masing-masing kotak itu berukuran sekitar 5 kali 5 cm. Yang kedua, buatlah gambar ya salah satu bangun datar di satu sisi kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Jadi kalian bisa menggambar motifnya. Buat gambar serupa pada kotak lainnya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Jadilah kalian membuat sebuah kreasi ya dari bahan kertas dengan cara mewarnai dan membentuknya dengan bangun datar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.